akan membahas hikmah ke-75 dari pertemuan 146. Khaf, takutlah engkau, min wujud di ihsanihi, karena wujudnya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, ilaika, yang diberikan padamu, wa dawama asa'atika, sedangkan kamu masih bermaksiat, terus membangkang ma'ahu, pada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayyakuna dzalika, karunia itu akan menjadi istidrajat, yang namanya istidraj. Laka, bagimu, sanastadrijuhum, Allah akan putar, ya, perlahan binasakan mereka semua, min haitsu la ya'lamun, dari jalan sekiranya mereka tidak tahu. Nah, berarti pada malam hari ini insyaallah kita akan membahas masih keterkaitan dengan karunia, dengan nikmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pada puasa yang ke-16 masuk ke-17, kita dikaruniai banyak dari Allah Subhanahu wa ta'ala kenikmatan demi kenikmatan, yang semestinya kita harus apa? Syukuri itu semua. Karena yang namanya kita, bila kita hitung, tidak akan mungkin terhitung. Bila mana kita itu rasakan yang namanya nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, dari kita bangun tidur sampai tidur, bangun lagi, tidur lagi, itu kalau kita rasakan betapa banyaknya karunia Allah Subhanahu wa ta'ala, dari situ saja sudah banyak. Apalagi yang lain-lainnya. Dan kalau seandainya diperhatikan, misal dia itu orangnya bangkang sama Allah, dia itu orangnya suka berdosa, tapi rezekinya baik, tapi rizkinya luar biasa melimpah ruah. Dia zina, duitnya tambah akhir, mabuk tambah kebiasaan. Luar biasa orang seperti ini, ya. Pengen beli. Iya. Ya kan, mata kasat mata kita melihat seperti itu tuh, ya enak sekali. Ada orang yang seperti itu, semakin bermaksiat semakin duitnya banyak, semakin dia itu berdosa melimpah ruah. Nah, kalau seandainya seperti itu, kita maksiat ya, kita berdosa bagi Allah, supaya apa? Rezekinya deh, supaya apa? Wah, duitnya pirang-pirang. Jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Karena di dalam pasal ini, awas, perhatikan dengan baik-baik apabila Allah terus memberikan karunia-Nya. Apabila Allah terus berikan yang namanya kenikmatan, ya, itu hendaklah engkau merasa takut, waspada. Jika kita mendapatkan karunia sedangkan kita masih dalam keadaan maksiat, suka berdosa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, jangan sampai karunia itu dibungkus dengan sesuatu yang nanti namanya istidraj. Sering kita bilang istidraj, ya. Sering mendengar istidraj. Nah, malam hari ini kita buka supaya lebih jelas. Istidraj, ya, itu nanti Allah Subhanahu wa ta'ala akan aku putar dan binasakan perlahan-lahan mereka-mereka yang membangkang kepada Allah.
Mereka yang suka berdosa kepada Allah Subhanahu wa taala, perlahan-lahan ya caranya Allah Subhanahu wa taala tarik perlahan-lahan sampai mereka tidak merasakan hal itu. Yang ia rasakan seneng bae, cengenges bae, zina seneng, duitnya akeh, matine cokot kiri. Ya. Jadi kalau seandainya ada hal seperti itu, jangan kita iri, jangan kita pengen. Karena Allah Subhanahu wa taala pada dasarnya sedang menguji dia, ya sedang memberikan sesuatu yang nanti akan ya mungkin tidak bisa dibayangkan. Yang namanya istijraj itu mengulur dan mengulur, memberi terus, diberi lagi ya sampai mereka itu ya tambah lupa ya. Kemudian nanti pada saatnya kalau sudah langsung di sana dibinasakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya yang namanya istidraj itu adalah bukan sesuatu kenikmatan, tapi apa? Laknatnya Allah ya yang dibungkus dalam kesenangan yang ada. Makanya istidraj itu memperdaya atau menipu daya. Tapi bagian kita jemaah los apa pengen. Ya. Nah makanya di situ ya pasal kita bisa tobat itu nggak bisa tahu yang namanya maut, yang namanya mati. Iya. Maka mereka telah melupakan apa yang telah diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, falamma nasu ma dzukiru bih. Mereka itu telah melupakan apa yang Allah Subhanahu wa taala ingatkan. Jadi kalau seandainya kita diingatkan dengan adanya rasa sakit, dengan adanya mungkin ya sedikit ya rasa puyeng-puyeng lah, jangan kita di situ putus asa, jangan kecewa, jangan menangis. Justru Allah Subhanahu wa taala lagi sayang kepada kita dan diingatkan. Coba kalau seandainya mereka semua yang diingatkan, yang mereka tadi yang mendapatkan istijab Allah Subhanahu wa taala, kemudian dia apa? Allah Subhanahu wa taala buka pintu pada mereka. Hingga apa? Mereka itu hidup bersenang-senang, hidup berpoya-poya, hidup dengan berkelimangannya sesuatu yang enak ya kepada mereka. Tapi tiba-tiba nanti Allah Subhanahu wa taala siksa mereka, maka mereka pun yang akan berputus asa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang tertera di dalam surat Al-An'am ayat 44 ya. Akhadnahum baghtatan, nanti Allah tiba-tiba kagetkan mereka semua, faidahum mublisun, mereka itu nanti akan berputus asa. Aduh ya. Oh iya. Iya, jadi apa nyesel ya, akhirnya menyesal. Iya, pendima kita itu enak-enakan ya, seneng-seneng hahaha yang gini nasi ngejeti orang. Aduh, kopinya nyanding ya. Semuanya enak katanya, tapi nanti Allah Subhanahu wa taala nanti akan bereskan itu semua ya. Istidrat ya. Jadi apa istidrat itu? Simpelnya adalah istidrat itu setiap orang yang bertambah dosa, tapi Allah tambahkan di dalamnya karunia Allah berupa nikmat. Tapi awas, catatannya mereka itu lupa untuk meminta ampunan kepada Allah. Kalau seandainya masih ingat, iskaberan, ya masih bisa selamat. Tapi rata-rata orang yang seperti itu ya susah, karena apa? Hatinya tertutup, dia tidak mau ya kembali ke jalan Allah, dia tidak mau ya dengan adanya sesuatu kebenaran dari Allah Subhanahu wa taala, sehingga mereka ya udah tambah jauh sehingga susah untuk ditolong Allah Subhanahu wa taala. Summum bukmun umyun fahum la yarji'un, bukan yu'minun. Ya susah untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Yuk kita sama-sama istighosah zikir ya, bermunajat kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إلى حضرة النبي المصطفى سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه وزوجه وذريته وأهل بيته ولمن دخل ببيته أجمعين كل شيء لله لهم الفاتحة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن